Bagaimana Haji Bagwe Jasin merawat sastra Indonesia? Bermula dari 10 tahun lalu, seperti diungkap Pamusuk NST, minat Jasin terhadap dokumentasi bukan bermula dari tahun 1940-an, tetapi lebih awal lagi, yaitu sekitar tahun 1920-an akhir saat usianya baru menginjak 10 tahun. Sejak sekolah di HIS Balikpapan, sekitar tahun 1927 sampai 1929, Jasin sudah menyimpan buku-bukunya secara teratur dan rapi. Setelah tamat dari HIS Balikpapan, Jasin melanjutkan ke HBS Medan sekitar tahun 1932 sampai 1939. Sejak saat sekolah di HBS Medan, Jasin sudah menulis di surat kabar dan majalah. Setelah selesai sekolah di Medan, ia tak langsung pulang ke Gorontalo, tetapi singgah dulu di Jakarta untuk menemui Sultan Takdir Ali Sjahbana. Mereka membicarakan kesusastraan, bahasa, kebudayaan, dan sebagainya. Dari Jakarta, ia melanjutkan perjalanan ke Bandung, Yogyakarta, Solo, Semarang, Surabaya, Ujung Pandang atau Makassar, dan akhirnya sampai di Gorontalo. Sultan Takdir Ali Sjahbana rupanya terkesan dengan Jasin. Beberapa hari setelah tiba di kampung halamannya, Jasin menerima surat dari salah satu pendiri majalah Wejaga Baroe tersebut yang isinya mengajak untuk bekerja sebagai redaktur buku di Balai Pustaka. Jasin sebetulnya berminat bekerja di Balai Pustaka, tetapi tawaran tersebut tidak langsung diterimanya karena sang ayah melarangnya bekerja di Jakarta. Selain karena ayahnya masih rindu pada Jasin yang sudah lama merantau, ia juga menghendaki Jasin menjadi amtenar di kantor residen Gorontalo. Selama 5 bulan, Jasin bekerja sebagai amtenar tanpa digaji 1 sen pun. Inilah salah satu hal yang membuatnya tidak betah bekerja di kantor tersebut. Oleh karena itu, pada 1 Februari 1940, Jasin datang ke Jakarta menuju Balai Pustaka untuk melamar kerja. Berbekal surat dari Sultan Takdir Ali Sjahbana, ditambah beberapa dokumentasi tulisannya yang telah diterbitkan, serta dokumentasi lain yang pernah ia garap, Jasin akhirnya diterima di Balai Pustaka dan langsung bekerja hari itu juga. Jasin mulai menggarap dokumentasi sastra secara sistematis dan menjadi warisan berharga bagi kesusastraan Indonesia. Melihat Jasin bekerja, karya besar Jasin dalam mendokumentasikan sastra ia tuliskan lewat buku Tifa Penyair dan Daerahnya sekitar tahun 1991 dalam bab dokumentasi kesusastraan. Ia menyebutkan bahwa salah satu hal penting dalam dokumentasi sastra adalah untuk dimanfaatkan oleh kaum akademis, terutama para mahapeserta didik jurusan sastra yang tengah menyusun skripsi dan tugas-tugas lainnya mengenai kesusastraan modern. Jasin menjelaskan bahwa para pengunjung yang datang ke pusat dokumentasi sastra Haji Bagwe Jasin mula-mula akan melihat lemari-lemari buku dan majalah serta lemari-lemari lain yang berisi map-map berderet-deret. Map-map tersebut disusun secara alfabetis dalam penutup catatannya. Jasin menerangkan 2 hal penting dan mendasar yang harus diperhatikan dalam dokumentasi sastra. Pertama, ketekunan. Kedua, pemanfaatan dokumentasi tersebut. Menurut Jasin, modal dasar untuk membentuk dan memelihara dokumentasi adalah ketekunan dan ketelitian mengikuti segala kejadian di lapangan kesusastraan seperti penerbitan buku, tulisan-tulisan dalam majalah, dan surat kabar. Hal kedua yang tak kalah penting adalah soal pemanfaatan dokumentasi sastra. Sampai hari ini, tak sedikit lembaga yang mempunyai arsip dan dokumen yang dapat diakses publik, tetapi justru memperlakukannya sebagai barang mati. Jasin mengharapkan dokumentasi sastra yang ia bangun dijadikan bahan penyelidikan dan hasilnya diterbitkan dalam berbagai publikasi seperti buku, koran, dan majalah.